Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah makan? Sudah. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang mengantuk? Tidak ada. Kalau ada yang mengantuk bilang ya. Ya. Oke. Sebelum kita berdoa atau sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian aplikasikan, bisa kalian terima. Ya, begitu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih ketua kelas. Pada hari ini kalian akan mempelajari tentang lompat tinggi gaya ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang bola besar ya. Di dalamnya bola besar itu ada apa semua? Bola voli, bola basket. Dalam bola basket berapa teknik? Ada berapa? Ada berapa? Siapa masih ingat? Teknik dasarnya ada passing, apa lagi? Smash, tekanan, siapa lagi? Servis, apa lagi? Lagi? Siapa? Blok, ya. Jadi dalam minggu lalu kalian sudah belajar tentang bola voli, ya. Itu dalam teknik dasarnya ada 4. Yang pertama tadi apa? Passing, smash, servis, ya. Oke. Terus menurut kalian dalam pembelajaran bola voli dengan pembelajaran lompat tinggi gaya stretcher, menurut kalian itu erat berhubungan atau tidak? Erat. Tidak, Pak. Kalau erat, angkat tangan. Siapa? Ya. Apa? Ya? Karena melompat gitu. Supaya apa tadi? Ya, tinggi ya. Ya, siapa lagi? Sebentar mau support kamu. Siapa lagi? Perempuan masih kalah sama laki-laki. Menurut kalian apa hubungannya permainan sepak bola, olahraga permainan sepak bola dengan olahraga lompat tinggi gaya stretcher? Apa? Tadi temanmu dia bilang melompat ya. Hubungannya itu dalam melompat, ya. Terus yang lain bisa ada? Perempuan. Kalau laki-laki siapa? Tidak ada. Oke, jadi gitu ya. Jadi permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan bola basket yang kalian sudah pelajari minggu lalu, ya, khususnya di permainan bola voli dihubungkan dengan permainan lompat tinggi gaya stretcher yang kalian sekarang ini pelajari. Erat sekali hubungannya. Kenapa? Dalam melakukan lompat tinggi, ya, kita melakukan di situ tata cara melakukan lompatan, ya. Sedangkan permainan bola voli itu kita di situ namanya smash. Dalam melakukan smash kita harus melakukan apa? Lompat, ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya hal-hal yang kalian harus tanamkan. Mengapa kalian harus belajar tentang
lompat tinggi guys tadi ya. Yang pertama, kita sebagai manusia mensyukuri Tuhan Yang Maha Esa ya, terhadap kesempurnaan fisik dan kemampuan mental ya. Terus yang kedua, peserta didik atau kalian yang sementara di dalam kelas ini ya, menunjukkan sikap jujur, terus disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, respons, dan proaktif. Dan ini juga dari beberapa tadi yang Bapak sampaikan itu akan menjadi penilaian sikap kalian. Baik sementara kalian mengikuti pembelajaran meskipun di luar pembelajaran, ya. Itu akan berjalan terus sikap penilaian sikapnya. Oke. Terus sebentar juga akan ada penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan itu ada beberapa. Yang pertama ini LK ya. LK yang akan Bapak bagikan sebentar. Terus Bapak akan kasih waktu mengerjakan. Setelah kalian itu melihat video yang Bapak presentasikan sebentar ya, Bapak tampilkan, kalian akan melihat di situ begini. Apa-apa yang kalian lihat di situ tuliskan di sini. Karena di sini ada soalnya. Oke, di sini juga ada tempat jawabannya. Jadi kalian tulis semua jawabannya sebentar ya. Oke. Terus ada tidak tahu pengertian lompat tinggi gas tadi? Ada? Iya, Pak. Oke, angkat tangan. Lompat tinggi gas lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki yang kuat melewati nistan atau bar horizontal dengan panjang 4 meter. Oke, tepuk tangan dulu buat temanmu. Lain? Lain masih ada? Jadi secara garis besarnya lompat tinggi gas adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki. Ya sepertinya juga yang dikatakan oleh temanmu itu menggunakan melompat yang menggunakan satu kaki yang kuat melewati nistan atau bar horizontal ya, bukan bar yang vertikal tapi horizontal ya, bar horizontal dengan panjang 4 meter ya. Sedangkan tingginya bagaimana? Disesuaikan dengan kemampuan lompatan ya. Oke. Terus kita mengenal teknik-teknik lompat tinggi gaya serdel ya. Yang pertama itu ada awalan, ada tumpuan, sikap di atas start, terus ini mendarat ya. Berikut adalah video yang akan kalian amati dan kalian mengerjakan di kertas LKPD ya. Oke. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Jadi sebelum kalian mengerjakan semuanya,
sebelum kalian melihat video dan mengerjakan pekerjaan yang ada di KPD, Bapak mau tanya siapa yang tidak hadir? Artin. Hadir siapa lagi? Ada. Apa lagi? Auslan, Irfan. Bilang Nanti ada 6. Bilang sakit. Oh iya. Kalau Sabila bilang sakit. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir, 2 yang sakit, 4 apa? Coba. 2 bolos. Bolos ya? Jadi Bapak nanti berikan apa saja ya, karena dia tidak masuk. Oke. Perhatikan video yang Bapak paparkan ya. Perhatikan matang-matang ya. Ingat apa pertanyaannya di situ? Di LKPD. Satu membaca. Katakan dulu yang membaca. Nah, baca. Setelah mengamati video lompat tinggi garis radar, deskripsikan tahapan-tahapan lompat tinggi garis radar dengan benar. Ya, deskripsikan tahapan-tahapan lompat tinggi gaya dengan Benar. nah. Jadi yang akan Bapak tampilkan sebentar adalah seseorang yang melakukan cara lompat tinggi gaya aman di situ ya. Oke. Ya. Ini ada 4 gaya. Sebenarnya dalam lompat tinggi itu ada 4 gaya ya. Pertama itu gaya gunting tadi seperti itu. Terus gaya stradel. Ini sisi.
Terus yang kedua teknik tumpuan. Perhatikan teknik tumpuannya. Terus tadi di atas start. Di atas start ya. Terus itu teknik daratan. Ini sikap sempurnanya. Tadi kan terpotong-potong. Perhatikan ya. Ini kalau peraturannya kalian bisa banyak kalimat yang sebenarnya. Kalau ini adalah melompat tinggi, dikatakan berhasil melompat apabila bisa melewati start tetapi tidak diskualifikasi. Dikatakan diskualifikasi apabila yang pertama itu tidak jadi pelompat tetapi anggota badan menyentuh matras di start atau tiang lompat tinggi, terus menjatuhkan di start. Terus yang ketiga itu setelah melompat kembali lewat bawah start. Jadi ada tiga kategori yang diskualifikasi ya. Oke. Saya ulang lagi dari videonya, perhatikan videonya. Perhatikan ulang videonya. Perhatikan ya. Tadi video tahapan-tahapan lompat tinggi gaya. Jadi dari hasil pengamatan kalian tuliskan apa-apa saja, deskripsikan tahapan-tahapan lompat tinggi gaya Straden yang ada yang kalian lihat di video tadi ya. Bagaimana dia melakukan awalan, bagaimana dia melakukan tumpuan, bagaimana dia sikap yang start, terus bagaimana dia mendarat. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan.
Ingat, namanya jangan lupa ditulis ya. Sudah?
yang akan dimanfaatkan sebelum Ingat lagi ya. Jadi terkait dengan bulan hari ini ada lagi perlu selaku tiket yang hari ini akan berkaitan dengan persiapan ujian semester. Di awal balik tadi baru menyampaikan bahwa sebelum memasuki masa ujian semester akan dilakukan pengembangan sebagai kelas beberapa ada materi yang akan dilakukan supaya segera diselesaikan karena ini ujian semester itu tanggal 12 bulan berarti misalkan Kalau yang sudah apa pun. dan tentunya ini memerlukan persiapan ekstra yang berkaitan Pukul sama temanmu. Pukul di situ baru teman. Pukul dulu baru sudah teman. Pukul dulu ya. Oke, sebelum itu kalau ingin menyampaikan poin ini dipakai, silakan naik menyampaikan bahasa PS Nurhayati, Apriyani, Istifani, Irmayanti, Salwa, Alia Rahman, dan Rahman. Di untuk PS, silakan yang menyampaikan Nurhayati, Apriyani, Istifani, Irmayanti, Salwa, Alia Rahman, dan Rahman. Silakan langsung diambil HP-nya. HP-nya yang diambil yang Oke, sudah. Sini. Lagi. Semuanya. Sudah kedua, saudaranya bagikan sesuai namanya. Bukan sesuai nama bapak. Sebelah satu kalau dibagikan sesuai dengan nama-namanya yang tidak ada terikat ke sini. Bagaimana? Nih, 10 dua. Kerjaan lagi. 10 dua. nanti pertemuan Bagikan berikutnya semuanya. Kalau tidak hadir, bagikan ke sini. Karena ini penting. Selanjutnya kita membuat kelompok ya. Terus sesudah pembagian kelompok kalian itu berdiskusi dan kalian diskusikan itu bagaimana sebenarnya dan melakukan lompat tinggi BSD ya.
Jadi kalian rampung ya dari hasil pemikiran dari satu kelompok, kalian tulis kalian baru sebentar kalian presentasikan ya. Oke, untuk kelompok 1 Ahmad, Fitriani, Martin, Gilang Cahya, terus Nur Madinah, Rafi Salsabila. Dan kelompok 1 langsung berpindah ke ujung sana, ujung sana, ujung sana, ujung sana. Jadi bergeser dulu ya. Bergeser. Untuk kelompok 1 di sini semua ya, di sini semua. Untuk kelompok 2 Asrul, kelompok 2 di sini ya, langsung di sini. Kelompok 2 Asrul, Jawarni, Elda, Nur Hidayah, dengan Putra Berdiansyah. Jadi kelompok 2 di sini semua. Sawari kelompok 2 Putra, Nur Hidayah, Melda, Hidawarni, dengan Asrul. Yang berdiri belumnya. Kelompok 3 Cinta, Hidawarni, Cinta, Irwan, Muhammad Ilham Saputra, terus Nur Sakina, Ramadan, Sunati. Kelompok 3 di sini. Dari sini saja kelompok 3 di sini jajan ke sana. Sunati, Ramadan, Nur Sakina, Muhammad Ilham Saputra, Irwan, Cinta. Mana Cinta? Oke. Terus kelompok 4 Fauzan. Mana Fauzan? Oh ya tadi ya. Tadi ya. Jeffrey. Mana Jeffrey? Kalau bapak saya, berdiri dulu ya untuk kelompok bapak. Jeffrey, Muhammad Nurdin, Nur Sakina, Ratna, mana tadi nama kelompok? Mana kelompok rumah tadi? Coba disebut. Berapa tadi coba? Jeffrey Fauzan, mana Fauzan tadi? Tidak ada ya? Terus kelompok 5 Fitri, mana Fitri? Kelompok 5 ya di belakang saya kelompok 5. Ini siapa namanya? Dulu ya? Mardan. Kelompok 5 Mardan ya? Mana Mardan? Terus Muhammad Sarami. Tidak ada. Berapa? Terus Nurlena. Kelompok 5 ya? Rizky aja. Oke. Kamu? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 4. Mana kelompok 4? 3 orang. Ini Sukma kelompok 2. Sukma di kelompok Sukma.
Satu selesai. Selesai. Oke, pas ya. Oke. Sekarang tugas kalian dari tugas kelompokmu itu, ya. Kalian diskusikan apa-apa semua tadi yang kalian sudah perhatikan di video tadi tentang bagaimana cara melakukan lompat gaya. Dari situ kalian rangkum, ya. Dari semua pendapat teman satu kelompok itu kalian rangkum, kalian tuliskan baru kalian paparkan, ya. Ingat, pada saat kalian paparkan, kelompok lain akan bertanya, ya, terkait dengan materi yang kalian paparkan, ya. Terus kalian menanggapi atau menjawab, ya. Oke. Silakan masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. Silakan. Oke. Satu dari yang menulis semua apa ya? Ingat tadi ada 4 tahap, ya. Oke, sini. Satu yang menulis supaya siapa yang nulis di sini? Katakan. Oke. Yang di sini bisa menulis. Oke. Menulis. Oke, terus nih. Aku Bapak kasih kesempatan kalau sedikit, ya. Bukan menikah sama temanmu. Keluarkan juga apa di kepalamu, keluarkan, ya. Catat ini. Bagaimana tadi? Apa yang bilang kemarin? Apa? Tadi sudah perhatikan di video ada 4 tahap awalan, tumbuhan, sejak menjadi tersistem, mendatar, bukan mendatar, ya, mendarat. Ya, jadi kalian biasa uraikan bagaimana melakukan awalan, melakukan tumbuhan, terus tersistem, terus melakukan pendaratannya. Terus nih. Ingat, ya, berdiskusi ini bukan kalian cuma duduk diam
Ya. Yang Bapak lihat itu bagaimana kalian mau mengeluarkan apa yang kalian pahami ya, saling membantu. Ingat, perhatikan ya, jangan dulu lihat apa-apa yang di luar. Perhatikan dulu yang ada di depan nih. Coba. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 5. Kemana kelompok 5? Ayo, 5 menit, 4 menit lagi.
Begini, kalau jangan dipikirkan terus. Kalau ada sudah yang kalian berikan terus lagi ya. Sudah Pak. Terus sudah. Oke. Untuk yang kalau yang sudah silakan bisa dipresentasikan berdiri satu orang untuk membacakan apa hasil dari presentasinya. Berdiri. Jadi dari hasil kalian diskusikan tadi, kalian rangkum baru bacakan ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asul dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang teknik bias trader. Pengertian bias trader adalah teknik lompat tinggi di mana pelompat mendahulukan kepala saat melompat saat melewati pala atau start. Ada 4 teknik lompat tinggi bias trader, yaitu teknik awalan, teknik tumbuhan, sikap di atas start, dan teknik mendarat. Cara melakukan bias trader atau gaya bullying. 1. Menghadap pala lompat tinggi. 2. Lari kencang sembari ayo bantu temannya kalau jadi tahu lah. Lari kencang sembari dengan trik untuk melakukan gerakan 3. Coba yang menulis dia yang membaca. Coba langkah ke sana. Biasanya kalau tulisannya tidak tahu. Oke ya, lanjut. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi saya persilakan untuk kelompok yang lainnya. Dari hasil pemaparannya, apa kalian yang tidak kalau masih ada kekurangan atau ada tambahan atau ada yang kalian tidak pahami dari hasil pemaparannya, bisa ditanyakan kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain. Oke, angkat tangan yang mau bertanya sama kelompok 2. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan takut, karena teman di kelompok 2 kalian harus bertanya. Ya, tanya. Ayo bertanya. Tidak ada pertanyaan? Oke. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara melakukan awalan, tumpuan, sikap dari start, dan teknik mendarat?
Bagaimana cara melakukan teknik awalan, tumpuan, sikap dan start dan mendarat. Oke, baca saja dari hasil pemaparan tadi. Tahu yang kalian pahami apa, langsung jawab saja. Ayo, jawab. Atau dari kelompok lain? Siapa bisa bantu kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, teknik awalan gaya straddle. Yang pertama, posisi badan menghadap parang atau mistar 4. 2. Berlari dengan ritme pelan lalu cepat. Teknik tolakan atau tumpuan. Yang pertama, gunakanlah kaki terkuat sebagai tolakan untuk melompat. Yang kedua, langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki ini untuk menghasilkan tolakan yang maksimal. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang digunakan sebagai tumpuan ke atas. Keempat, saat satu kaki mengayun ke atas dan kaki tumpu lepas dari tanah, ayunkan kaki lebih tinggi dari kepala dan melewati mistar lebih dulu dari anggota badan yang lain. 5. Usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Teknik mendarat. Dalam lompat tinggi termasuk gaya standar, proses pendaratan dilakukan dengan menggunakan punggung. Hal ini dilakukan agar atlet tidak mengalami cedera. Namun apabila tempat pendaratan terbuat dari bak pasir, bukan matras, pendaratan bisa dilakukan dengan menggunakan kaki kanan dan dibantu oleh kedua tangan. Posisi badan saat melompat. Pertama, saat kaki kiri menumbuh ke tanah, ayunkan kaki kanan seperti sikap kaki. Buatlah jarak antara Stop. Mana kelompok 2, kelompok 1? Gimana? 11, Pak. Tadi hasil dari pemaparan dari kelompok 1 tadi, terus ditanyakan itu tentang bagaimana cara melakukan awalan, tumpuan, sikap dan start, terus mendarat yang benar, ya. Terus berdasarkan dari pemaparan dari kelompok 2 itu sudah menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, ya. Jadi ini kesempatan buat sebenarnya untuk kelompok lain itu tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 sudah lumayan mewakili.
Ya. Jadi masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 5? Sudah apa belum? Kelompok 3? Ada pertanyaan? 4? Ada pertanyaan? Oke, tepuk dulu untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya sudah kelompok 5. Sudah hasil diskusinya sudah. Sudah. Oke, saya persilakan untuk kelompok 5 untuk membacakan hasil diskusinya. Ingat ya, perhatikan apa yang dikatakan, baru tanyakan yang kalian belum pahami. Ya, jangan perhatianmu di hal yang lain ya. Perhatikan dulu apa yang dikatakan dari kelompok 5 ya. Semuanya kelompok 4, perhatikan. Kelompok 3, 1. Perhatikan. Kelompok 2, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Teknik lompat tinggi gaya straddle. 1. Awalan, tumpuan, sikap badan di atas semesta, mendarat. Ada 4 gaya lompat tinggi, yaitu gaya straddle, gaya gunting, gaya guling sisi, gaya floor. Awalan, yaitu teknik awalan adalah gerakan permulaan saat akan melompat. Adapun titik awalan dalam gaya straddle adalah menyerang dari permukaan matras yang menjadi lompat pendaratan. Melompat di atas mistar dengan menggunakan satu kaki. Awalan harus dilakukan dengan cepat dan minimum dengan langkah sekitar 3, 5, 7 atau 9 langkah. Teknik tolakan atau tumpuan, yaitu 1. Gunakanlah kaki terkuat sebagai tolakan untuk melompat. Yang kedua, langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki. Hal ini untuk menghasilkan tolakan yang maksimal. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tumpuan ke atas. Yang keempat, saat satu kaki mengayun ke atas dan kaki tumpu lepas dari tanah. Ayunkan kaki lebih tinggi dari anggota badan yang lain. Yang terakhir, usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Oke, terima kasih dari kelompok 5 sudah memaparkan hasil diskusinya. Itu saya persilakan dari kelompok lain menanyakan apa yang belum dimengerti dari pemaparan hasil diskusi kelompok 5. Saya persilakan. Kelompok 2. Apa yang kalian belum pahami dari hasil pemaparan dari kelompok 5? Kelompok 2. Kelompok 2. Ada yang bisa ditanyakan? Atau ada yang belum dimengerti? Kelompok 1. Apanya yang belum dimengerti? Kalau dari semua dibaca ulang. Kelompok 5 ke kelompok 4. Apa kalian belum pahami? Kelompok 3. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara melakukan teknik? Oke. Pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 5, itu bagaimana cara melakukan teknik tumpuan, ya? Oke, saya persilakan untuk kelompok 5.
Kelompok 3. Teknik tolakan atau tumpuan dilakukan dengan badan mendekati mistar dengan cara menggunakan kaki terkuat sebagai tolakan untuk melompat. 2. Langkah-langkah terakhir lebih lebar dengan sikap ikut mendorong mengangkat kaki. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tumpuan ke atas. 4. Saat satu kaki mengayunkan ke atas dan kaki tumpuan lepas dari tanah, ayunkan kaki lebih tinggi dari anggota badan yang lain. Yang kelima, usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Demikian dan terima kasih. Oke, sudah tadi hasil pemaparan dari kelompok 5. Bagaimana kelompok penanya, kelompok 3? Apakah masih ada yang belum dimengerti? Kelompok lain? Kelompok 2? Saya harap kelompok 2 kalau bicara mungkin bisa di forum, ya. Ada pertanyaan yang kedua? Kelompok 4? Oke, sudah tadi hasil pemaparan dari kelompok 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Sudah, silakan. Perhatikan, bertanya, jangan perhatikan yang lain, jangan bicara dulu ya. Jangan bicara dulu hal yang lain, tapi perhatikan orang yang bicara, baru tanyakan kalian pahami. Sebentar, satu akan Bapak uji. Oke. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang tidak dalam diskusikan. Rangkuman materi lompat tinggi gaya strada. Pengertian lompat tinggi gaya strada. Lompat tinggi gaya strada adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki yang kuat melawan mistar atau berhorizontal dengan panjang 4 cm. Adapun 4 teknik dalam melakukan lompat tinggi gaya strada yaitu teknik awalan, tumpuan, mendarat di atas mistar, teknik mendarat. Awalan, tumpuan menggunakan kaki kiri, kaki kanan, dan tangan kanan diangkat untuk persiapan melayang. Tumpuan, pada saat melayang posisi badan membelakangi mistar dan melenting sesegera mungkin kedua kaki diangkat. Ada juga hal yang membuat teknik melompat gaya strada jadi batal, yaitu tidak jadi melompat tapi anggota menyentuh matras. 2. Menjatuhkan mistar. 3. Setelah melompat kembali lewat bawah mistar. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Apa yang kalian belum pahami dari pemaparan dari kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Ada? Terus kelompok 4? Bertanya, apa yang kalian belum pahami? Sebenarnya masih banyak kalian yang harus tanyakan ya. Dari hasil pemaparan, bahkan dari semua pemaparan tadi masih banyak yang harus
kalian pertanyakan, ya. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Saya dari kelompok 5 ini mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Pertama, bagaimana cara melakukan lompat tinggi garis tebing? Sekian dan terima kasih. Bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya straddle? Itu dari keseluruhan itu. Bacalah. Oke, kalau yang dari kelompoknya ada yang sudah tahu jawabannya, langsung bantu kelompoknya, langsung saja jawab. Apa lihat bukan bisa, ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Cara melakukan tinggi garis tebing dengan cara melakukan teknik awalan. Ya, kalau yang sudah tahu langsung saja jawab ya. Satu, menghadap palang lompat tinggi. 2, lari kencang sumber mandi. 2, lari kencang sumber mengadu ritme untuk melakukan pelakan. 3, panjang awalan. 8 langkah, 4 langkah akhir lebih lebar dari 4 langkah awal. Oke, bagaimana kelompok 5? Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Soalnya masih banyak mau ditanyakan. Cuma kalian kayaknya susah berpikir. Sudah mengantuk atau masih lapar? Ngantuk, Pak. Ngantuk ya? Ya, Pak. Oke. Kalau ngantuk coba berdiri dulu. Berdiri. Jadi semangat. Coba goyangkan badanmu, kepalamu. Terus tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Lihat ya. Semangat. Ya. Semangat. Lihat 2 kalinya, 3 kalinya baru keras. Semangat ya, gitu ya. Oke, bersamaan. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, duduk. Untuk kelompok selanjutnya, siapa lagi? Kelompok yang belum mendapatkan materinya? 3, yang 4. Kelompok 3 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, semua kelompok bertanya. Ya? Pak. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Lompat tinggi gaya straddle ada 4, yaitu yang pertama teknik awalan, yang kedua teknik tumpuan, yang ketiga teknik badan di atas mistar, dan yang terakhir mendarat. Cara-cara melakukannya
Yang kedua, sikap badan di atas mistar. Saat mencapai ketinggian maksimal, badan diputar ke kiri, perut dan dada menghadap ke bawah. Saat badan di atas mistar, punggung berbentuk seperti busur yang melenting. Yang ketiga, mendarat. Berguling ke depan bertumpu pada pundak bahu. Yang keempat, tumpuan. Menggunakan satu kaki yang kuat apabila telakannya menggunakan kaki kanan. Awalan dilakukan sebelah sisi kiri. Sudah? Oke. Itu tadi pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Apa masih ada yang belum dipahami dari pemaparan dari kelompok 3? Kelompok 1, bagaimana? Kelompok 4, bertanya kelompok 4. Kelompok 2. Ayo, tak bertanya. Jangan cuma dipikir tidak mau terjawab. Coba langsung ditanyakan, ya. Kalau masih salah-salah bahasanya pakai bahasa daerah nih. Ada kalau bahasa kain, kalau bahasa apa ada, ya. Nanti diartikan sama-sama. Kalau memang tidak bisa yang bahasa yang pasif, ya. Tidak apa-apa. Kalau bahasa Bugis juga tidak apa-apa. Penting kalian bertanya sesuai pemikiran kalian, ya. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara melakukan teknik gaya mendarat? Bagaimana cara melakukan teknik mendarat dalam lompat tinggi gaya? Kita lihat teknik mendarat, ya. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Teknik mendarat. Silakan kelompok 3 membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2. Cara yang baik dalam melakukan pendaratan yaitu jika pendaratan terbuat dari matras, posisi jatuh adalah sisi bahu dan punggung terlebih dahulu. Jika pendaratan dilakukan di atas pasir, yang mendarat terlebih dahulu adalah kaki. Ayun kaki kanan, kemudian berguling ke depan bertumpu pada pundak bahu kanan. Sekian dari saya. Ya, itu tadi pemaparan pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Kalau masih belum mengerti tentang bagaimana cara mendarat? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara melakukan teknik sikap di atas mistar? Bagaimana cara melakukan sikap di atas mistar? Teknik cara melakukan sikap di atas mistar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari satu, membawa bagian tubuh melewati mistar dengan aman. 2, membawa titik berat badan sedikit mungkin dengan mistar tanpa menyentuh atau menyentuh. 3, menciptakan agar pendaratan di
Bagaimana kelompok 4? Sudah paham dari pemaparan kelompok 3? Sudah? Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 4 memaparkan hasil diskusinya. Yang terakhir ya. Silakan kelompok 4, tidak usah malu-malu, jangan takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Pas semangat. Oke. Saya akan Lanjut. membacakan materi tentang lompat tinggi gaya standar. Teknik gaya bulat standar merupakan gaya di mana badan melewati tiang dengan cara diputar dan dibalikkan sehingga sikap badan kita saat di atas mistar Dua, cara melakukan gaya straddle atau gaya bulat. 1. Menghadap kanan lompat tinggi. 2. Lari kencang sumber mengatritme untuk melakukan tolakan. 3. Panjang awalan 8 langkah, 4 langkah akhir lebih lebar dari 4 langkah awal. Terus? Melakukan gaya straddle. 3. Tujuan dari awalan. 1. Mempersiapkan diri untuk melakukan tolakan melalui irama awalan. Kasih keras sedikit. 2. Mempersiapkan diri untuk memperoleh sudut lepas landas. 3. Menciptakan arah gerak horizontal diubah ke dalam kecepatan vertikal. Tahapan lompat tinggi gaya straddle ada 4, yaitu teknik awalan, tolakan, teknik sikap di atas mistar, teknik mendarat. Pengertian lompat tinggi gaya straddle yaitu lompat tinggi gaya straddle adalah salah satu cabang olahraga atletik yang Stop. Masih semua itu mau ribut. Oke, lanjut kelompok 4. bukan dengan cara melompat menggunakan satu kaki yang kuat melawan mistar atau berhorizontal dan menanjak sekitar sentimeter. Oke, itu tadi pemaparan dari diskusi kelompok 4. Saya persilakan ke kelompok yang lain bisa bertanya atau yang belum kalian pahami dari hasil pemaparannya, kalian bisa bertanya ya. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Ada pertanyaan? Kelompok 5, bertanya. 1, ada Pak. Kelompok 4, 3. Coba, tanya. Kalian masih banyak yang kalian masih banyak materi, masih banyak yang kalian harus kaji di lompat tinggi gaya straddle. Ya,
jangan cuma berfokus satu arah. Ya, kalian nanti berfokus ke satu arah. Belum mampu mengembangkannya. Coba bertanya dari apa-apa yang belum kalian pahami. Ya, coba tanyakan. Oke, tidak ada? Kalau begitu, untuk diskusi kita pada hari ini selesai ya. Selanjutnya, tepuk tangan dulu buat semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai untuk kelompok selanjutnya. Meskipun kalian sedikit berfokus satu arah, ini sebenarnya untuk melakukan diskusi kalian itu pahami, ya paham ya. Untuk melakukan diskusi yang baik, kalian pahami dulu sebab akibat, mengapa dan kenapa, ya. Mengapa, kenapa, sama apa tidak? Tidak Pak. Mengapa, kenapa, sama apa tidak? Sama. Kenapa, mengapa sama? Ya, kalian fokus dulu. Dari bahasa kenapa, mengapa kalian tidak fokus, ya? Kalian fokuslah. Dari bahasa dari sini saya kalian tidak fokus, ya? Fokus. Yang pertama kalian harus pahami kalau dalam sementara diskusi itu kalian fokus. Satu kata saja kalian tidak fokus, pemahaman itu akan keluar ya. Terus, mengapa kalian bertanya dari pemaparanmu sendiri? Itu ya, hasil diskusimu tadi ini memang bagus. Kalian bisa memaparkan hasil diskusimu, tapi pada saat kalian bertanya apa-apa yang sudah kalian tahu, bertanya apa-apa yang kalian sudah tulis. Kenapa kalian tidak berpikir seumpamanya seseorang melompat terus tidak melewati pistan atau menabrak tiang, apakah dikatakan batal atau tidak? Terus bagaimana kalau seseorang menjaganya supaya tidak cedera? Kenapa tidak sampai ke sana? Kan saya bilang jangan cuma berfokus satu arah, tapi olahraga itu kompleks ya, bukan cuma tekniknya, tetapi bagaimana menghindari cedera, bagaimana menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Gitu ya. Jadi kalau pertemuan selanjutnya, ketika ada lagi diskusi seperti ini, ketika kalian mendiskusikan materi, jadi pikirkan kok bisa begini, terus kalau begini bagaimana caranya? Nah, ya, terus bagaimana kalau seumpamanya ada begini, baru dimasukkan dalam materi ini, bagaimana? Kan begitu, ya. Tapi meskipun baik kekurangan, inilah namanya belajar ya. Inilah namanya belajar. Kalian belajar, makanya dari awal Bapak bilang jangan takut. Jangan takut salah, jangan takut mengungkapkan pendapat ya. Kita perlu buat kalian semua. Oke. Untuk selanjutnya, kalian itu untuk mengetahui pelajaran materi lompat tinggi itu memperbanyak baca-baca
apa-apa yang kalian referensi yang kalian dapat di internet kah, mau di buku kah, atau mau di majalah kah, atau di mana saja ya. Yang penting itu berfokusnya untuk ke pendidikannya. Ya. Terus kalau dari segi kekompakan kalian memang bisa dibilang cukuplah ya. Ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang cuma diam, ada yang cuma ketawa, ada yang serius dia mengerjakan, terus ada yang tidak, ada yang tahu tetapi pada saat diucapkan tidak mau. Padahal dia tahu. Itu percaya diri ya. Kepercayaan diri kalian itu kurang. Nah. Terus selanjutnya tugas akan saya kirim di grup. Ada tugas kalian harus kerja melalui internet ya, menggunakan untuk tugasnya Bapak akan kirim di grupnya. Terus siapa bisa merangkum dari hasil pembelajaran pada hari ini? Siapa? Dari sekian banyak orang di sini, dari sekian banyak mata, bisa merangkum ya. Ya. Ada. Yang pertama apa? Dalam pembelajaran lompat tinggi extended, apa yang kalian harus dipahami pada saat melakukan? Yang pertama apa? Awalan itu harus bagaimana? Ya. Terus tumpuan itu menggunakan kaki terlema atau tumpuan? Terus Sikap nista. ya, sikap di atas nista. Bagaimana posisi di atas nista? Tidak boleh itu.
Tidak boleh menyentuh mistar. Terus apakah di atas mistar itu kalian membelakangi? Tidak. Terus apa itu straddle? Atau guling? Belum apa? Guling perut ya. Jadi di atas mistar itu kalian tengkurap. Ya? Di atas mistar kalian posisinya tengkurap. Terus kaki itu menerkam, ya. Terus mendarat bagaimana? Bagaimana cara mendarat pertama? Cara apa? Kalau menggunakan matras, kalian mendaratnya pakai tangan, terus punggung ya, bagian samping ya, punggung tangan ya, punggung baru tangan. Bagaimana tangan diteguk ya, lepas ya. Terus pada saat kalian mendarat menggunakan tangan, terus pinggang, punggung baru melakukan gerakan selanjutnya. Terus ini, apa kalian rasakan pada saat kalian belajar lompat 3 saja? Apa kalian rasakan pada saat kalian belajar tadi tentang lompat 3 saja? Kita bisa mengetahui cara melakukan lompat tinggi dari strada. Apa lagi? Yang lain? Yang lain? Ya. Jadi sebenarnya lompat 3 saja ini bermanfaat sekali buat menunjang otot kaki atau yang lainnya. Otot kaki ya. Terus menambah juga kebugaran. Bugar berarti akan menambah kesehatan ya. Oke. Untuk dari sekian kelompok tadi ya, yang lumayan bagus, tapi semuanya bagus, lumayan agak bagus. Itu dari kelompok 5 ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Tapi semuanya sudah bagus ya. Ya. Kerjasamanya sudah bagus semua. Untuk itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan lompat tinggi garis saja, bukan lagi kita belajar sepertinya. Kita akan mempraktekkannya di luar ya. Jadi apa kalian pelajari pada hari ini kalian akan aplikasikan di lapangan. Pak, oke. Sebelum kita bubar, saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Semoga apa kalian pelajari pada hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan dalam kehidupanmu. Kita berdoa dimulai. Silakan ketua kelas. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk melindungi kita di jalan. Berdoa dimulai. Doa Oke. Terima kasih ketua kelas. Pada hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran lompat 3 saja ya. Sebelum kita bubar, tepuk tangan dulu buat kalian semua karena sudah luar biasa mengikuti dan sampai dari menit awal sampai jam sekarang ini ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua.
silakan kalian siap-siap untuk